tugas dari Bapak itu menganalisis 5 video. Itu yang pertama itu video pertama, aspek visual. Videonya bagus, cukup jelas karena gerakannya atau penjelasannya masih bisa dilihat visual dengan baik. Nah, video buruk kurang menarik karena tidak ada animasi, warna dan variasi tampilan. Audio jelas dan singkat karena suara tidak perlu cepat dan mudah dipahami bagi para siswa. Video buruknya kurang variasi karena intonasi datar sehingga siswa bisa cepat bosan. Aspek struktur, video bagusnya ringkasan dan langsung karena langsung ke inti, pokok inti, cocok untuk pengantar. Video buruknya kurang detail karena tidak menjelaskan secara mendalam langkah dan sunnahnya. Aspek interpretivitas, video bagusnya mudah diikuti karena bisa dijadikan pembuka sebelum praktek, tidak interaktif. Video buruknya tidak interaktif karena tidak adanya jawab atau ajakan ke siswa. Aspek nilai PAI-nya, video bagusnya ada dasar wudhu karena sudah mengenal tata cara wudhu. Video buruknya kurang mendalam karena tidak menjelaskan hikmah atau dalil-dalil. Lanjut video yang kedua, aspek visual. Video bagusnya jelas, mudah dipahami. Video buruknya durasi terlalu panjang untuk ditayangkan di kelas. Audio jelas karena tidak ada. Video buruknya kurang menarik karena terlalu monoton pada ceramah. Struktur berurutan dijelas dari penjelasan hingga prakteknya. Mungkin video buruknya tidak ada, kosong, interaktif, runtun dan jelas. Video buruknya terdapat durasi yang lama, membuat video kurang menarik. Nilai PAI-nya dijelaskan bertahap. Ada 2 versi lengkap dan versi sunnah. Mungkin lanjut ke video ketiga yang akan sampai oleh sini. Baik, saya akan menjelaskan video ketiga. Ada video tentang tata cara berwudu tetapi animasi lebih ke animasi. Baik, yang pertama ada visual. Bagi kami jelas dan menarik karena lebih menarik untuk dilihat dan akan mudah dipahami oleh peserta didik dengan video animasinya. Teman-teman, peserta didik pasti akan mudah memahami video animasi dibandingkan video ceramah karena visual yang dilihat dari animasi akan lebih terlihat menarik bagi peserta didik untuk ditonton. Untuk video buruknya tidak ada karena video cukup menarik. Videonya jelas terdengar, suara cukup mudah didengarkan. Ada tahap-tahap satu tahap yang pertama dan seterusnya. Untuk video buruknya tidak ada karena audio dari video tersebut jelas. Yang ketiga adalah struktur sesuai dengan materi, pastinya lebih cepat dipahami. Dari materi wudhu tertata tata cara wudhunya bisa dari niat sampai dengan tertib. Yang ketiga ada interaktivitas. Dari video yang ditayangkan di YouTube, pastinya untuk anak-anak di nonaktifkan komentarnya, tapi viewersnya hampir jutaan. Jadi lebih interaktif, banyak orang menontonnya karena lebih cocok untuk diajarkan kepada peserta didik. Untuk video buruknya mungkin kurang kreatif karena komentarnya ini dinonaktifkan, mungkin karena untuk video anak. Untuk nilai filenya menunjukkan tahapan wudhu dengan benar dan tertib, dengan mencantumkan juga ayat Al-Quran di akhir video dan di awal, dan rapi. Yang paling penting supaya peserta didik dapat memudah memahami materi yang diberikan dalam video tersebut. Terima kasih. Selanjutnya mungkin video keempat akan bersama saya. Baiklah, saya akan menjelaskan analisis kami mengenai video keempat tentang tata cara berwudu. Yang pertama dalam aspek visual, analisis bagus bagi kami. Video tersebut sangat jelas dan mudah dilihat sehingga dapat membantu peserta didik melihat setiap langkah wudu dengan detail sehingga tata cara wudu tersebut dipahami dan ditiru lebih mudah dalam kehidupan sehari-hari. Adapun analisis buruknya, video tersebut
terlihat seperti monoton dan tidak mampu menarik perhatian siswa dalam waktu yang lama. Selanjutnya dalam aspek audio, analisis bagus video tersebut, penjelasan dalam video tersebut lebih mudah didengar dan dipahami oleh peserta didik sehingga tidak ada kesulitan dalam didengar. Selanjutnya analisis video guru, videonya kurang variasi dalam intonasi suara sehingga terdengar datar karena penyampaiannya yang monoton dan kurang variasi intonasi sehingga membuat siswa cepat bosan dan kurang fokus. Lanjut aspek struktur, analisis video bagus, videonya seruntut sesuai dengan langkah kudu yang benar sehingga siswa dapat mengikuti alur materi dengan mudah dan tidak merasa bingung. Analisis video buruk, pembukaannya kurang menarik dan tidak ada kesimpulan yang kuat. Selanjutnya aspek interaktivitas, analisis video bagus, dalam video tersebut mungkin sudah ada tata caranya yang mudah diikuti dalam praktiknya karena sudah disusun dengan runtut dari awal hingga akhir sehingga peserta didik dapat mengikuti alur materi dengan mudah dan tidak merasa bingung. Adapun analisis video buruk, video tersebut kurang interaktif dan tidak melibatkan peserta didik secara aktif sehingga pembelajaran hanya satu arah dan terlihat siswa menjadi pasif. Lanjut aspek dalam nilai PAI, analisis video bagus karena sudah menunjukkan pentingnya nilai menjaga kebersihan dan nilai kedisiplinan. Analisis video buruknya kurang menjelaskan makna dari materi yang dijelaskan sehingga siswa hanya mengetahui langkah-langkah tata cara berwudu tanpa memahami tujuan dari wudu dan tidak menjelaskan makna. Selanjutnya analisis video kelima yang akan dijelaskan oleh kita. Baik, langsung saja saya menganalisis apakah kami akan mempresentasikan video analisis kami terhadap video kelima. Nah, yang pertama ada di aspek visual. Di sini sudah video bagusnya jelas, nyaman, dilihat dan menikmati, namun terdapat kekurangan dalam variasi menjelaskan dan animasi termasuk di bagian transkrip. Selanjutnya aspek audio dijelaskan sudah jelas, nyaman didengar dan pada poin-poin dan struktur videonya. Namun video buruknya terlalu monoton dalam menjelaskan sehingga suaranya kurang nyaman didengar. Selanjutnya aspek struktur, di sini dijelaskan sudah jelas strukturnya dan tata cara berbeda. Video buruknya strukturnya sudah baik dan mudah dipahami, tidak ada kekurangan dalam struktur yang diberikan. Jadi tidak ada. Selanjutnya interaktif. Di sini dijelaskan dalam penjelasan video sudah menjelaskan interaksi antara kreator dan penonton. Nah, di video buruknya penjelasan video pada bagian komentar dijelaskan kurang jelas interaksinya antara kreator dan penonton. Selanjutnya yang terakhir aspek penilaian PAI. Video bagusnya memberikan perspektif bahwa perlunya modifikasi tata cara berwudu agar lebih sempurna dan standar agama. Video buruknya kurang menjelaskan hasil, tujuan dan makna serta hikmah dari video tersebut sehingga peserta didik hanya mengetahui langkah-langkah tanpa memahami hasil tujuan dan makna serta hikmah yang ada pada video. Jadi kesimpulannya dari 5 video tersebut kami lebih memilih video ketiga karena menurut kami jika ini diterapkan pada peserta didik untuk mengajar sebagai seorang guru lebih menarik dan lebih menariknya di video ketiga karena dapat animasi yang memudahkan peserta didik memahami materi yang kita lebih mudah memahami materi yang kita ajarkan, apalagi mereka tahu bisa diulang-ulang kembali. Terima kasih teman-teman. Mungkin itu saja dari penampilan dari Profesor mengenai sistem video guru yang dikirimkan. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kesimpulan dari review. Nah, kesimpulan dari
kelompok 1 tentang review 5 video ini, yaitu pembelajaran wudhu menunjukkan bahwa secara umum semua video sudah cukup baik dalam menyampaikan tata cara wudhu secara jelas, runtut, dan mudah dipahami oleh siswa. Nah, aspek visual dan audio pada sebagian besar video juga sudah mendukung proses pembelajaran sehingga cocok digunakan sebagai media pengantar maupun pendamping praktik. Nah, namun kelemahan yang paling sering muncul adalah kurangnya variasi visual, animasi, dan intonasi, minimnya interaktivitas, serta kurangnya penjelasan dalam tentang hikmah, makna, dan dalil wudhu. Akibatnya pembelajaran cenderung bersifat satu arah dan membuat siswa hanya memahami langkah-langkah tanpa menghayati nilai-nilai PAI di dalamnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.